Halo teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu e-commerce? Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya dalam dunia bisnis? Yuk kita bahas bareng-bareng. Saat ini, penggunaan teknologi dalam bisnis tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi tentang apa yang ditawarkan oleh perusahaan, melainkan pengguna bisa bertransaksi dalam dunia maya dan membuat perjanjian secara online. Jadi, apa itu e-commerce? E-commerce adalah transaksi pembelian, penjualan, pemasaran, pelayanan, pengiriman dan pembayaran produk atau jasa dan informasi melalui media online. Wah, menarik ya. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis e-commerce. E-commerce ada 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama, B2B atau business to business. E-commerce B2B melibatkan transaksi antara dua bisnis atau lebih. Ini dapat mencakup pembelian bahan baku, peralatan, atau layanan antar perusahaan. Yang kedua, B2C atau business to consumer. E-commerce B2C memungkinkan perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir. Pelanggan dapat melakukan pembelian secara online melalui situs web perusahaan. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer. E-commerce C2C melibatkan aktivitas perdagangan langsung antara konsumen tanpa keterlibatan bisnis. Platform ini menyediakan tempat bagi konsumen untuk menjual barang atau layanan mereka kepada konsumen lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai apa pengaruh e-commerce dalam dunia bisnis. Pengaruh e-commerce terhadap dunia bisnis sangat besar ya teman-teman, bahkan melibatkan sejumlah perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Berikut beberapa dampak utama dari e-commerce terhadap dunia bisnis. Globalisasi. E-commerce memungkinkan bisnis untuk mengakses pasar global tanpa batasan geografis. Perusahaan dapat menjual produk atau layanan mereka ke pelanggan di seluruh dunia melalui platform online. Dengan menghadirkan bisnis secara online, perusahaan dapat mencapai pelanggan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. E-commerce telah merubah model bisnis tradisional seperti penjualan langsung ke konsumen, model berlangganan, dan pembelian berbasis pengalaman. Perusahaan dapat menjual langsung kepada pelanggan tanpa perantara dan menciptakan pengalaman belanja yang unik. E-commerce membuat produk dan layanan lebih mudah diakses oleh konsumen. Harga yang lebih terjangkau dan kemudahan pembelian melalui platform online memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. E-commerce mendorong inovasi dalam teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality untuk meningkatkan pengalaman belanja online. Nah, teman-teman, apa sih keuntungan bisnis e-commerce? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, efisiensi operasional. Automatisasi proses bisnis seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan pembayaran online dapat meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia dan waktu operasional. Yang kedua, peningkatan akses pasar. E-commerce membuka pintu bagi perusahaan untuk menjangkau pasar global tanpa batasan geografis. Ini memperluas basis pelanggan dan meningkatkan potensi penjualan. Yang ketiga, biaya operasional yang lebih rendah. Operasional e-commerce dapat meminimalkan biaya overhead yang terkait dengan toko fisik, seperti sewa tempat, utilitas, dan gaji karyawan. Ini membantu meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, pemasaran digital yang efektif. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran digital yang lebih efektif, termasuk iklan online, media sosial, dan kampanye email. Ini membantu dalam mencapai target audiens dengan biaya yang lebih rendah. Keuntungan bisnis e-commerce sangat banyak yang teman-teman, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pastinya ada tantangan dalam bisnis e-commerce ini. Yang pertama, keamanan data.
Ancaman terhadap keamanan data adalah salah satu tantangan utama. Keamanan transaksi online dan perlindungan data pelanggan menjadi kritis untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua, persaingan ketat. Persaingan di pasar e-commerce bisa sangat sengit. Perusahaan harus berusaha untuk membedakan diri mereka, baik melalui kualitas produk, layanan pelanggan, atau strategi pemasaran. Yang ketiga, tantangan hukum dan kepatuhan. Berbagai peraturan dan hukum yang berlaku dalam e-commerce, termasuk privasi data, pajak penjualan, dan perlindungan konsumen bisa menjadi kompleks dan sulit diikuti. Dengan menyadari tantangan ini, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka, perusahaan dapat lebih efektif memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh e-commerce. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.